Gue mau cerita tentang satu momen yang mengubah hidup gue. Jadi ada momen dalam hidup gue, namanya kena deh. Kena deh mengubah hidup gue. Jadi cuma ada Panji sebelum kena deh dan Panji sesudah kena deh. Panji sebelum kena deh, rakyat jelata, manusia biasa, ya kayak lulu pada inilah. Setelah kena deh, gue jadi seorang entertainer. Terbuka peluangnya untuk banyak hal, termasuk sampai bisa stand up seperti ini. Nah, cerita ini adalah tentang kenapa gue bisa dapat pekerjaan itu. Kena deh adalah sebuah acara dari Kanada, judulnya Oblivious. Haknya dibeli sama sebuah PH di Indonesia, di Jakarta. Mereka mau bikin, mereka nyari presenternya. Syaratnya 3. Pintar ngomong, pintar improvisasi, dan tidak terkenal. Karena kan harus nyamar jadi berbagai macam pekerjaan. Casting lah penyiar-penyiar radio se-Jakarta, Bandung dan sekitarnya juga. Saat itu gue siaran di lantai 8 Sedekah Tamrin. Satu lantai 8 ikutan casting tuh, pada tahu tuh. Gue gak tahu karena gue baru datang dari Bandung, masih ngambil job MC yang menurut hard rock gak hard rock banget. Gue bilang sama teman gue anak hard rock, ngapain sih ngambil job itu malu-maluin dia, itu gak hard rock banget. Gue bilang, abis job yang hard rock banget gak ada yang ke gue, jadi gue terpaksa ngambil kayak gini-gini. Ya jadi semuanya para casting, gue gak. Setelah berapa minggu, talent coordinator namanya Tasya ditanya sama bosnya, bos PH-nya, gimana? Udah casting? Udah. Dapat belum? Gue ada satu penyiar nih lagi gue cari tapi belum dapat. Kasih gue 1 minggu, gue mau cari dia. Oke kata bosnya. Seminggu dia casting, penyiar-penyiar pada di casting. Seminggu kemudian bosnya nanya, gimana? Udah dapat belum? Belum, gue masih butuh 1 orang lagi. Bosnya nanya, siapa sih ini 1 orang yang lu cari-cari? Ada namanya Panji Pragiwaksono, dia pas banget untuk acara ini. Kasih gue 1 hari. Bosnya bilang, lu punya 1 hari. Kalau 1 hari gak nemu, kita akan jalan dengan kita pindah. Dalam 1 hari, Tasya dapat nomor gue di casting, gue diterima, gue bawain ke Nade, hidup gue berubah. Nah, gue tahu cerita ini ketika setahun selesai syuting Kenade. Jadi Kenade cuma setahun gak diperpanjang sama TV-nya. Terus kami kayak makan-makan perpisahan gitu. Dalam perpisahan itu si Tasya cerita barusan. Terus gue kaget. Berarti waktu itu lo ngotot banget pengen gue. Iya, gue pengen nyari-nyari. Gue bilang, kenapa lu pengen gue? Kenapa harus spesifik gue? Terus dia bilang, karena gue dulu pendengar setia lu di Bandung. Dulu gue tahu di Rock FM Bandung lu pernah bawain sebuah acara namanya To Where You Are. Mirip banget kayak Kenade, makanya gue tahu lu bisa. To Where You Are itu untuk yang belum tahu, kayak program semi reality show di mana gue turun ke jalan, handphone gue nyambung ke handsfree-nya nyambung ke ruang siaran. Terus gue kadang-kadang jadi sosok jadi orang buta, kadang-kadang sosok jadi orang bule Singapura, semi reality show. Yang diajak ngomong gak tahu kalau dia lagi on air. Nah, kita stop dulu cerita sampai situ. Tasya bilang dia pendengar setia gue, makanya dia tahu gue pernah bawain acara dia itu. Berarti ada satu momen di mana dia nggak sengaja dengerin gue untuk pertama kalinya. Dia lagi ganti-ganti frekuensi, ketemu siaran gue. Kebetulan siaran gue bagus. Terus dia putuskan, gue dengerin deh setelah lagu, masih bagus. Sebilang gue dengerin deh sampai dia selesai siaran, masih bagus. Besok dia dengerin lagi, masih bagus. Terus dia bilang, gue dengerin seminggu. Seminggu dengerin gue siaran, dia masih suka. Terus bilang, gue jadi pendengarnya Panji. Dan jadi pendengar setia. Tapi bayangin, gimana kalau waktu dia lagi ngutak-atik frekuensi, ketemu gue siaran pertama kali, dan saat itu, gue siarannya jelek karena gue malas-malesan, karena gue gak disiplin, karena gue mut-mutan. Siaran gue jelek dan mungkin gak dia akan dengerin gue lagi setelah lagu. Mungkin gak dia dengerin sampai akhir siaran. Mungkin gak dia dengerin selama seminggu. Mungkin gak dia jadi pendengar gue, apalagi pendengar setia gue, gak mungkin. Gue baru ngeh bahwa hidup gue ternyata ditentukan dalam 1 buah 5 menit. Penyiar kan kalau siaran tuh 3-5 menit. Yang kalau ternyata 5 menit itu gue jelek, hidup gue gak kayak sekarang. Banyak orang nanya, Panji kenapa ada yang sukses dan ada yang enggak? Kadang-kadang gue berpikir, kita sering banget menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada kita. Karena penontonnya dikit, karena yang nonton gak penting, mungkin bukan orang-orang jawabannya penting. Padahal, waktu gue siaran, gue kan juga gak tahu bahwa pendengar gue, seorang mahasiswi Unpad, suatu hari akan megang sebuah jabatan di sebuah PH yang ngasih gue kerjaan yang mengubah hidup gue gak tahu itu. Tapi gue disiplin, gue tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bayangin, berapa sering kita membiarkan sebuah 5 menit kesempatan lewat begitu aja. Padahal harusnya di depan 50 orang, di depan 5.000 orang harusnya sama aja. Di depan orang dengan jabatan penting, di depan orang pengangguran harusnya sama bagusnya. Kita suka gak nyangka, kita yang membiarkan kesempatan emas itu berlalu begitu aja. Makanya apapun pekerjaan lu, apapun yang lu kerjakan, apapun yang jadi dunia lu, ingat baik-baik pesan ini. Jangan pernah sia-siakan setiap 5 menit kesempatan yang diberikan kepada lu. Karena lu gak akan pernah tahu, bisa jadi 5 menit itu justru yang akan mengubah hidup lu selamanya. Selamat berjuang, terima kasih.